dari Universitas Negeri Jakarta. Tunggu apa hasil klarifikasi kami bersama Rektorat UNJ. Guys, kita memasuki UNJ. Kita memasuki UNJ dalam rangka observasi dan meminta klarifikasi dari pihak rektorat dan data-data administrasi. Kita akan mengecek atau mencari sebuah kebenaran apa yang terjadi dengan gelar doktoralnya daripada saudara Roy Suryo ini. Kita semua di sini. Ini pasca sarjananya juga, ya. Siap, kita di sini guys bersama Bang Bill dan Dokter Richard ya, dan Mas Hengki, semua ada di sini. Wow, kita akan bongkar. Kita memasuki gedung Rektorat UNJ. Tunggu dan saksikan, tonton secara teliti. Yuk kita kaji secara maksimal bersama Bang Bill, Dr. Richard, Mas Hengki. Assalamualaikum. Saya harus melakukan tindakan. Siap. Kepada saudara Taufik Bilfaqih, Nggih, Mas. kepada saudara Richard Huta-Dulu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Siap. Saya menunggu ya, apapun yang akan dilakukan oleh Mas Roy Suryo terkait tuduhan Anda bahwa saya memfitnah Anda, saya tunggu dan saya bahkan menantang sebagaimana Anda juga suka menantang orang. Saya tantang, saya tunggu, saya pastikan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian kalian tuduhkan itu. Oke. Yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi kok Mas Roy jadi humasnya UNJ? UNJ, ini kenapa begini UNJ? UNJ harus kemudian membuat klarifikasi. Saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Dulu dan saudara Bill Faqih, ya. Oke, Mas. Karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam. Hati-hati, Mas ya. Akhirnya Roy Suryo sudah menerima ijazah aslinya dari UNJ. Selamat Mas Roy. Wow, luar biasa. Guys, pasca sidang pra-peradilannya Mas Roy, beliau ternyata membuat kegiatan konferensi pers ya. Walaupun sebenarnya di saat pra-peradilan Mas Roy-nya nggak ada kelihatan. Ya, kayaknya beliau baru saja datang dari UNJ. Sejak kemudian kita berkunjung ke UNJ. Ini nih, menarik guys. Aku mau mereaksi, ada pernyataan dari Mas Roy yang memperlihatkan ijazahnya, tentang proses perkuliahannya. Ya, nah, hari ini tentunya apa yang kita harapkan sudah terjawab. Kita sedang mengakui dan mengikuti apa yang diinginkan Mas Roy. Yaitu ketika beliau bilang, siapa yang mau uji saya punya ijazah, baik S1, S2, dan yang S3 ternyata cuma SKL. Nah, per hari ini saya bikin video, alhamdulillah Mas Roy sudah dapatkan ijazahnya. Tapi guys, aku ketika kemudian menguli-uli soal Roy Suryo dalam konteks S3-nya, bukan soal ijazah ya. Soal SKL, soal disertasi yang tadinya nggak ada, tiba-tiba udah muncul di website. UNJ ya. Aku mau bahas soal ada hal yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama. Roy Suryo itu ternyata dia punya masalah secara akademik yang seyogyanya beliau itu tidak boleh menjadi mahasiswa yang diluluskan, melainkan harus gugur. Tapi itu sudah kita bahas. Kali ini kita dengarkan dulu pernyataannya Mas Roy setiba atau di saat konferensi pers pasca pra-peradilan yang kedua. Membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Izin Mas ya. Saya tidak pernah mengatakan Mas Roy ijazahnya palsu. Kalau aku secara pribadi. Aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku konsisten, aku menghormati, dan aku sudah tahu Mas Roy memang adalah alumni secara sah mengikuti kegiatan perkuliahan dan juga kelulusan. Tapi ada hal yang sebenarnya menjanggal sehingga sah secara akademik itu perlu dipertanyakan lagi. Ini kita akan diskusikan.
Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dengan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Ya, tapi Mas juga bilang waktu itu Mas selesai 4 tahun. Padahal Mas selesai dari 2016 sampai 2024, berarti bukan 4 tahun. Oke ya Mas ya, berarti 7 tahun itu. Oke, saya sedih ya, Mas berjuang di S3, saya sedih sebenarnya. Kita ikuti. Saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Oh, berarti yang Mas maksud 4 tahun itu 2020 sampai 2024. Berarti jangan hitung dari 2016 ya. Oke, kita setuju kalau begitu. Berarti 4 tahun kuliahnya. Bukan 4 tahun sih, 2020, 2021. Karena dia 2024 awal. Ya 3 tahun lebih lah. Oke, lanjut. Ya. Dan saya mengikuti semua. Dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Dia hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-foto. Wow. Tunggu Mas. Serius Mas di wisuda? Serius Mas? Saya nanya serius ya Mas ya? Ya saya bersyukur kalau memang Mas di wisuda gitu. Walaupun ini nggak ada urusan dengan persoalan yang ingin aku bahas secara substansi. Tapi sejujurnya saya punya fakta dan bukti yang diinformasikan oleh pihak yang punya kewenangan yang menyatakan bahwa Mas Roy itu tidak diwisuda. Saya nggak tahu apakah Mas Roy-nya mungkin khilaf atau salah ngomong atau jujur atau bohong, aku nggak tahu. Atau yang bohong pihak yang kemudian kami wawancarai. Dan saya punya fakta dan bukti terkait hal tersebut ya. Jadi video dan ada rekaman yang memastikan bahwa ketika kami ke UNJ ada pernyataan bahwa Roy Suryo, Anda dinyatakan tidak memiliki ijazah, Anda punya disertasi tidak diupload di website, dan Anda juga tidak mengikuti wisuda. Itu karena ada masalah administrasi. Tapi sekali lagi itu tidak menghilangkan identitas Roy Suryo sebagai seorang doktor. Itu kita akui guys. Dan itu juga diakui oleh pihak kampus. Tapi sekali lagi bukan soal itu nanti. Kita dengarkan. Fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan. Tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi, alhamdulillah, saya ketemu dengan beberapa profesor. Ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya Universitas Gadjah Mada, ijazah saya adalah sah. Tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Dia tidak membaca bahwa ada pasal sebelumnya yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Ini keliru juga kalau cara membacanya begini, sama kayak si Bang Farhan Farlok. Itu konteksnya dalam posisi seseorang melakukan tindak pidana luar biasa ketika jadi alumni. Tapi sudah, nggak apa-apa. Kita ikuti aja dulu. Kita lihat, oh ternyata ada perspektif seperti ini dari UNJ. Kita ikuti dulu guys. Tapi sekali lagi Mas ya, kita tidak bicara soal Mas ini tidak ada ijazah atau ijazah palsu atau itu, kita bukan soal itu ya. Dan kita tidak menggoreng, kita justru mempertanyakan ya Mas. Kita sekali lagi mempertanyakan ke UNJ. Kita dengarkan dulu. Misalnya terorisme, kemudian korupsi, kemudian akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan pencontekan, itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Mas, sebelum Anda lanjut, saya mau kasih tahu ya, ini sebelum bias nih, ini kayaknya
rektor atau rektor atau profesor siapa yang didatangi oleh Mas Roy Suryo. Saya tegaskan, yang disampaikan oleh teman-teman profesor itu berkaitan dengan peraturan rektor nomor 10 tahun 2019 dan itu kaitannya dengan soal pencabutan gelar. Sekarang kita bukan bicara pencabutan gelar, kita bicara soal status Anda sebagai mahasiswa, ya. Yang ini merupakan kelalaian dari teman-teman yang ada di kampus UNJ. Sekali lagi Mas, sekali lagi, Anda sebenarnya iya oke, sudah diwisuda, sudah SKL, saya nggak tahu ya benar diwisuda atau tidak, sudah dapat ijazah, sekali lagi kita hormati itu proses yang sudah Anda geluti, Anda sampai mau nangis, Anda bayangkan Pak Jokowi itu yang sedang berkembang, yang sedang berjuang, yang Anda hina-hina, yang Anda fitnah-fitnah, itu juga seperti itu guys. Oke, tapi meski demikian, saya mau tegaskan ya, saya punya bukti bagaimana kemudian dari pihak UNJ itu sendiri yang kemudian menegaskan, UNJ dalam artian di sini adalah pimpinan dari rektorat. Ya, saya nggak perlu bilang siapa karena saya menghormati itu. Tunggu pada posisi-posisi tertentu kita akan buka. Kita nggak seperti Mas Roy lah yang langsung mengungkapkan identitas-identitas orang. Tapi saya mau tegaskan kepada kawan-kawan, kita punya bukti bahwa dari pihak UNJ itu juga menilai bahwa ada kecolongan di sana gitu. Jadi hati-hati kalau kemudian dari UNJ itu sendiri tetap mengatakan bahwa tidak ada masalah, wah ini tunggu dulu. Memang dalam hal pencabutan gelar, ya nggak bisa. Karena pencabutan gelar itu tetap berkaitan dengan urusan karya ilmiah, ya plagiarisme. Kalau dia tindak pidana, itu tindak pidana luar biasa. Kita tahu itu peraturan rektor nomor 10 tahun 2019. Tapi kalau peraturan rektor dari tahun 2018, termasuk yang terakhir adalah peraturan rektor di eranya Pak Roy Suryo ini nomor 2020 nomor 13 kalau tidak salah, itu nanti saya perlihatkan ke teman-teman atau nonton di video saya sebelumnya, itu menegaskan dalam konteks status Anda sebagai mahasiswa. Kan gitu. Jadi seharusnya yang kita pertanyakan itu kepada kampus UNJ, kok bisa ada mahasiswa yang terpidana, ya kan? Sekali lagi, yang terpidana, dia tidak bilang terpidana luar biasa atau pidana tidak luar biasa, intinya terpidana, ya kan? Yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa tidak digugurkan? Bukan dicabut, karena kalau dicabut itu konteksnya alumni. Sekali lagi, pencabutan gelar itu konteksnya alumni. Tapi status mahasiswa itu harus di-DO, harus digugurkan oleh kampus kalau dia punya kekuatan hukum tetap sebagai pelaku tindak pidana. Ini dari sini sudah miss ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat bagaimana Mas Roy merasa tersiksa batinnya ketika merasa difitnah. Sekali lagi kita tidak memfitnah Mas Roy ya. Saya juga menolak kalau ada yang fitnah Mas Roy. Ya, saya dukung Mas Roy kalau ada yang fitnah, saya nggak setuju. Oke? Kita melawan hoax, melawan disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian, maka kita tidak boleh kemudian memfitnah. Saya aja Mas sekarang difitnah oleh kalian-kalian juga yang menganggap bahwa saya seolah-olah membuat narasi-narasi yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal saya siap mempertanggungjawabkannya. Oke, kita lanjut. Dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. Ya. UGM ini asli. Oke. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. Oke. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Ya, itu Mas, tunggu, yang goreng ini apa sih maksudnya? Itu fakta. Fakta Mas Roy bilang ini saya punya S1, ini ijazah S2, tapi begitu giliran S3 bukan ijazah, kenapa SKL? Itu bukan goreng, Mas, itu dipertanyakan. Kan gitu. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Iya, memang berhak. Jelas di tanda lulus. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Ya, karena ada masalah administrasi, Mas. Sudahlah, kita tahu juga kok itu udah dibocorin semua kemarin. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Gak apa-apa. Nah, ya kan? Nggak ada ijazah berarti sebelumnya. Bahwa sudah lulus, iya, tapi nggak ada ijazah juga. Gajah. Oke. Penting lulus. Ya, gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda. Karena wisuda itu hanya seremoni. Ya. Dan alhamdulillah, dengan sedikit proses, tapi tidak, karena semua sudah clear, saya tadi langsung dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok.
yang tidak membalas. Mas Farhan Parlok, Mas Parlok. Aduh, Mas YouTuber yang mulutnya kasar itu. Aduh. Salah baca. Oke. Sudah membalas dulu ya teman-teman Termul itu. Ya, Dan tadi ada juga yang bersangkutan. Dan kali ini akan saya tunjukkan. Ya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas. Yeay! Mas Roy juga harusnya berterima kasih sama aku sama Dr. Richard. Kalau bukan karena kita mempertanyakan, mungkin Mas Roy nggak dapat ijazah. Ternyata baru dapat kan ijazah. Oke, selamat buat Mas Roy sudah dapat ijazah. Oke ya. Kita sekali lagi sepakat bahwa Mas Roy adalah alumni UNJ, kuliah secara formal, lulus secara normatif, Anda mengikuti semua proses dari ujian. Kalau Anda wisuda, aku ragukan karena ada yang bilang Anda tidak wisuda. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi tetap Anda punya gelar doktor. Tapi Mas, jangan juga marah sama kami kalau kami mempertanyakan kenapa orang yang seharusnya DO, yang seharusnya gugur, tapi tetap diseruskan oleh pihak UNJ. Makanya sebenarnya kita bukan nyerang Mas Roy, tapi mempertanyakan kepada UNJ. Dan kami secara elegan, secara normatif, secara formal, secara santun, secara baik, disambut baik dengan pihak UNJ, kita bicara, kita tidak kemudian menyebarkan hoaks. Bahwa kemudian di netizen ada yang nyebar hoaks, atau Anda salah paham, atau si Farhan Sherlock, apa itu yang kemudian Farhan Lok, saya salah ucap mungkin. Bang Farhan kemudian mengatakan bahwa kami menuduh ijazah Anda palsu. Oh, itu bias. Itu artinya kalian salah membaca, salah dengar, salah paham, dan keliru tentunya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi selamat buat Mas Roy yang sudah dapat ijazahnya setelah 7 tahun kuliah dan 7 tahun 2024, 2005, 2006. Artinya sudah hampir 2 tahun baru dapat ijazahnya. Coba kalau Pak Jokowi ributnya minta ampun gara-gara tidak ada ijazah. Oke, lanjut. Negeri Jakarta. Oke. Di Wih. sini ada embosnya. Ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Oke. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Oke. Dan ini bukan ijazah baru. Ya. Baru dicetak di pasar Pramuka. Mulai. Dia mau nangis ketika merasa direndahkan, ketika merasa difitnah, walaupun nggak ada yang fitnah ya. Aku secara personal nggak fitnah beliau. Mau nangis tadi guys. Tapi beliau kalau sudah datang PD, ada Mas Roy. Kenapa kok giliran beliau yang kemudian diributin jadi kayak mau sedih, tapi begitu sudah percaya diri ya masih lagi dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang nampaknya kurang pas dan kurang layak lah Mas. Tapi kita lanjut dulu. Dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Ya. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Tapi baru dapat kan Mas ya. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi selamat untuk gelar doktornya Mas Roy ya. Sekali lagi selamat. Suryo Roy ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan Ya. sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Oke. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi Kok Mas Roy jadi humasnya UNJ? UNJ, ini kenapa begini UNJ? UNJ harus kemudian membuat klarifikasi ya terkait pelanggaran Mas Roy Suryo. Ini bahaya. Kok disuruh kepada Roy Suryo? Aduh, teman-teman alumni dan teman-teman bahkan masyarakat Republik Indonesia, siapa yang sudah membayar pajak di negeri ini, di mana pajak juga dipakai untuk APBN dan APBD, yang dari APBN APBD itu juga menyumbangkan ke lembaga-lembaga pendidikan, kita tidak boleh menutup mata dengan kasus ini, ya. Tapi sekali lagi kita tidak mau mengulik soal keabsahan atau gelar atau apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo, apalagi sudah diakui oleh UNJ. Yang menjadi titik pertanyaan besar di sini adalah kenapa orang yang seharusnya DO tapi tidak di-DO-kan oleh UNJ. Nah, ini nampaknya UNJ bermasalah. Sekali lagi Mas, kalau Anda memahaminya secara filosofis dan secara substansial, memang sebenarnya bukan di Anda problemnya, tapi problemnya adalah di teman-teman UNJ itu sendiri. Meski demikian, ya sebagai otokritik juga Mas Roy, bukankah saya nggak tahu ya, apakah Anda tidak tahu ada peraturan akademik
ya, bukan peraturan pencabutan gelar, tapi peraturan akademik yang berkaitan dengan status mahasiswa. Kalau kita melakukan tindak pidana, dan tindak pidana itu bukan tindak pidana luar biasa, tapi tindak pidana apa saja, selama sudah punya kekuatan hukum yang tetap, maka mahasiswa itu gugur. Saya tidak tahu apakah Anda tahu aturan itu, atau Anda mungkin tidak tahu. Katakanlah mungkin Anda tidak tahu, tapi kenapa kemudian UNJ menutup mata? Dan saya dapat bocoran bahwa ternyata UNJ mengetahui peristiwa itu. Tentu UNJ dalam hal ini adalah pihak-pihak tertentu, tidak UNJ secara kelembagaan dan pimpinan. Dan saya punya fakta dan bukti terkait itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan melihat sampai sejauh mana problem ini. Saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya. Oke, Mas. Karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam. Hati-hati, Mas, ya. Jangan mengglorifikasi bahwa kami memfitnah Mas Roy. Hati-hati, Mas. Hati-hati, ya. Saya ingatkan Mas Roy, Anda yang memerintahkan publik untuk melakukan uji terhadap identitas akademik Anda, baik ijazah S1, ijazah S2, tapi ketika ijazah S3 kita tidak melihat ijazah melainkan SKL. Sehingga itu kita melakukan pengujian, itu pintu masuknya, sehingga kita bisa menemukan ternyata ada problem. Sekali lagi, saya juga membantah dan menolak sudah memfitnah Mas Roy Suryo. Ingat itu, Mas. Oke, kita lanjut. Menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu. Oh iya, Mas. Mas Roy jangan khawatir soal Rismon Sianipar, tetap statusnya aktif sebagai laporan saya di Polda Metro Jaya. Saya tidak akan hentikan, saya tidak akan tutup mata, saya terus kejar. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita kembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya. Saya juga ada saran dari beberapa teman-teman hukum, kalau kemudian Polda dengan sengaja tidak meneruskan atau tidak melanjutkan apa yang kemudian seharusnya mereka lakukan terkait laporan saya juga ada tindakan hukum berikutnya. Tenang saja, soal Rismon mungkin kita friend ya, soal Rismon kita friend ya. Tapi soal Mas Roy Suryo ini, soal ijazah, soal gelar akademik Anda, oke, itu silahkan gitu. Nah, memang kita tidak pernah mengatakan Anda sama persis dengan Rismon Sianipar ya. Sekali lagi kita nggak pernah mengatakan seperti itu. Kalaupun kita bilang bahwa di sini ada kesamaan-kesamaan, bukan dalam konteks yang substansi gitu. Tapi bagaimana ada kesamaan-kesamaan dalam hal ternyata punya masalah akademik. Sekali lagi bukan kalau Rismon punya ijazah palsu, kalau Dr. Tifa kemarin mengaku sebagai dokter, padahal cuma dokter, Anda seorang dokter tapi ternyata punya masalah pelanggaran akademik. Itu yang harus Mas Roy ingatkan. Jadi saya tidak pernah memfitnah Anda. Tolong itu. Sampai laporan Anda. Pasti. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya. Oke. Mohon maaf. Ini hak saya, Mas Refli, Siap. Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuan yang sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan. Siap. Kepada saudara Taufik Bill Fakih, Mas. kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain, dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Siap. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan. Mas Roy, saya menjawab ancaman Anda ini dengan penuh rasa hormat. Saya menerima apapun yang Anda mau siapkan, apapun sikap yang Anda lakukan, ya. Saya punya fakta dan saya punya bukti dan saya punya data yang saya juga akan mempersiapkan, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi konten-konten dan pemikiran saya. Sekaligus juga saya punya data dan fakta terkait temuan saya yang ada di UNJ. Ya, silahkan Mas Roy pertahankan argumentasi soal peraturan rektor tentang sahnya Anda sebagai seorang dokter. Saya juga tidak akan menyentuh itu. Silahkan Mas Roy pertahankan pikiran itu, dan saya juga akan mempertahankan untuk mempertanyakan terus-menerus kepada pihak UNJ. Sekali lagi, bisa saja Anda dijadikan korban dalam konteks ini, tapi jangan lupa bahwa Anda juga seharusnya sebagai mahasiswa menyadari ada produk hukum yang sudah Anda langgar. Ingat Mas Roy ya, ada produk hukum di internal UNJ yang Anda langgar sebagai mahasiswa, bukan sebagai alumni. Sekali lagi, kalau sebagai alumni, untuk pencabutan doktor, itu pelanggaran beratnya adalah ketika orang melakukan tindak pidana berat. Ya. Tapi ketika menjadi mahasiswa, tindak pidana apapun, maka status mahasiswanya harus gugur. Jadi jangan geser ke soal mencabut gelar. Soal mencabut gelar itu opini publik, bukan kemudian kewenangan dari pihak UNJ. Karena UNJ hanya akan mencabut kalau ada tindak pidana berat,
Kemudian kalau ada pelanggaran plagiarisme atau soal karya tulis ilmiah, itu yang harus jangan dilupakan. Tapi soal status mahasiswa, itu pelanggaran kecil sekalipun, itu yang jangan dilupakan. Saya menunggu ya, apapun yang akan dilakukan oleh Mas Roy Suryo terkait tuduhan Anda bahwa saya memfitnah Anda, saya tunggu. Dan saya bahkan menantang, sebagaimana Anda juga suka menantang orang. Saya tantang, saya tunggu, saya pastikan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian kalian tuduhkan itu. Oke, kita lanjut. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Asik. Ya, ada Oke. itu, ada di daftar nilainya. Oke. Jadi itu mohon maaf saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena Nggak apa-apa. penting, dan moga-moga apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed. Saya kira teman-teman tahu kan Mas Ubed, Mas Ubaidillah Badrun. Tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan terus benar. Apakah bisa dipoto dan dianalisis? Silakan. oleh- Oh silakan. Ini nanti akan saya ela juga kalau perlu. Ya, tapi kalau teman-teman memotret ini dengan ini ijazah asli. Oke. Kalau Bu, dijamin tidak kena pasal 32. iya ini nggak ada. Ya. Mohon Oke guys, ya cukup ya. Yang jelas Mas Roy saya tunggu apa langkah Anda selanjutnya. Tapi yang jelas saya kembali ingatkan kepada teman-teman bahwa saya secara pribadi bersama juga dengan alumni UNJ, Dr. Richard, kita tidak pernah memfitnah Roy Suryo sebagai pemilik ijazah palsu. Kita tidak memfitnah bahwa Roy Suryo itu tidak lulus di UNJ. Kita tidak pernah memfitnah bahwa Mas Roy itu seperti yang dia bilang digoreng-goreng seperti apa tadi. No. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah mempertanyakan. Satu, kenapa dia tidak menunjukkan ijazah S3-nya ketika dia menunjukkan ijazah S1, ijazah S2? Ya, sebagaimana yang dia tuntut, silakan diuji. Oke, satu ya, itu yang beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, yang kita pertanyakan kenapa disertasinya tidak ada di website. Kalau sekarang sudah muncul guys, pasca kami dari UNJ sudah muncul. Oke, dan ijazahnya juga sudah ada, pasca dia kemudian datang ke UNJ. Kemudian yang ketiga, kita mempertanyakan mengapa Roy Suryo yang sudah melakukan tindak pidana ketika masih aktif sebagai mahasiswa, tapi tidak di-DO-kan atau tidak digugurkan. Mengingat ada peraturan UNJ, ya sekali lagi ada peraturan UNJ, ketika mahasiswa yang melakukan tindak pidana, maka dia harus di-DO. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Pertanyaan besar kita ini sudah kita share kepada UNJ. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari UNJ, maaf Mas Roy, Anda dibilang ternyata tidak kumpulkan, kenapa tidak diberikan ijazah asli Anda waktu itu, karena ada masalah administrasi. Satu, itu akhirnya kita temui. Kemudian yang kedua, disertasi Anda tidak muncul di website karena memang Anda tidak memberikan disertasi itu. Itu disampaikan oleh pihak kampus Anda gitu kan. Kemudian kami juga memastikan ada rekaman. Kemudian dari pihak kampus juga melihat bahwa ini memang ada keteledoran. Tapi keteledoran kampus mengatakan ini karena tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung. Wah, ini nggak nyambung ya, ini nggak nyambung ya. Tapi apapun itu diakui oleh pihak UNJ bahwa memang dalam konteks masalah Mas Roy itu ada miss di sini. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak tersampaikan. Artinya, bahkan salah satu petinggi mengatakan, kalau kemudian ada informasi dari pihak Mahkamah Agung dan UNJ mengetahui secara sadar bahwa Anda adalah pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka kita akan tegakkan aturan. Itu disampaikan oleh pihak kampus UNJ. Setelah pertemuan itulah, maka kemudian kami mengajak kepada insan akademik, kepada pemerhati pendidikan, kepada ruang publik, bahkan kepada alumni, dan juga ada saksi dan ditemani oleh alumni yaitu Dr. Richard, kita mengajak kepada publik untuk mendesak kepada yang namanya pihak rektorat agar kemudian kembali mempelajari proses akademik yang dijalankan oleh seorang Roy Suryo. Bahkan kita memberikan petisi, kalau bagaimana silakan dicabut gelar seorang Roy Suryo sebagai seorang doktor. Adapun kemudian nanti akan dicabut atau tidak dicabut, nanti kemudian pihak UNJ menolak atau seperti apa, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika mereka cabut, maka mereka akan berurusan dengan Mas Roy. Yang kedua, ya, kalau mereka tidak cabut, maka sejarah mencatat UNJ, baik pimpinannya dan pihak-pihak yang terkait, pasti harus mempertanggungjawabkan kelalaian terhadap problem dan kekuatan hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Kita berjumpa di video berikutnya.